Contoh hantu juga Pak. Apa sebab hantu? Di waktu Anies jadi gubernur, reklamasi digagalkan. Teluk Jakarta ya. Dia tidak hantu itu. Karena Anies tahu bahwa dia tidak hantu. Langsung berhasil. Tetapi si hantu ini cerdik. Di DKI dia gagal. Dia pergi sebelah. Sebelahnya Tangerang. Dan sebelum ini ada juga percobaannya Pak. Apa di Pulau Rempang. Oh iya, iya. Hantu juga itu. Tapi orang Pulau Rempang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Kita jumpa lagi siang hari ini untuk mendengarkan, kita akan diskusi ini tentang topik yang tidak pernah habis-habisnya, yaitu pagar laut yang misterius. Walaupun sudah ada pengalian isu seolah-olah soal gas yang memang merajalela, ya, ketiadaan gas di mana masyarakat bawah ini semua pada menderita karena kebijakan Bahlul, Menteri SDM, tetapi yang kemudian dibatalkan pada siang hari ini oleh Presiden Prabowo. Artinya untuk pengalian isu tentang pagar laut ini kelihatannya tidak efektif gitu. Dan memang kita ketahui bahwa pagar laut ini terus saja melahirkan masalah-masalah baru yang terus terangkai dengan nggak jauh ya, dengan nama Aguan. Nah, seperti kita ketahui soal pagar laut ini karena misterius maka disebut juga hantu laut. Hantu laut, istilah yang mungkin kita nanti akan dengarkan dari Pak narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Wazri Afifi PhD, ya, yaitu mantan pengurus ISMI ya, di bidang iptek di Amerika Serikat. Kemudian mantan presiden Asosiasi Mahasiswa Internasional di Amerika Serikat dan juga dosen dalam dan luar negeri. Nah, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita berharap terus-terusan ya di seluruh Indonesia ini untuk terus join, like, subscribe, share dan juga selalu ya mengikuti diskusi kita hari ini karena memang betul-betul bermanfaat dan tentunya kita berharap adanya perubahan-perubahan kebijakan dari hasil diskusi kita melalui Masumi TV dan Ahmad Yani Channel seperti siang hari ini. Nah, Pak Wazri Afifi ini akan menjelaskan nanti apa yang dimaksud dengan hantu laut gitu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kira-kira apa sih hantu laut ini? Ya, ini Pak. Sebenarnya perkataan hantu laut ini adalah sindiran kepada Pak Prabowo. Sindiran ya. Sindiran Pak. Apa sebab? Biasanya hantu ini tidak terlihat, tetapi hasil kerjanya ada. Nah, itulah sebabnya dikatakan hantu laut Pak. Kita berkatakan hantu laut ini sebenarnya orang yang membuat istilah ini, wartawan yang membuat istilah ini adalah wartawan mungkin orang-orang Indonesia yang telah putus asa. Karena setiap masalah di negeri ini selalu bertele-tele penyelesaiannya. Ini masalah Pak. Yeah. Penyelesaiannya, ujung akhirnya selalu tidak jelas. Dan kata orang, kalau misalnya kita orang kampung nih Pak ya, mudah saja. Sudah jelas ada pagar. Sudah jelas ada laut. Sudah jelas pagar itu dari bambu yang banyak. Kan jelas. Tetapi Pak, penyelesaiannya mencari siapa pelaksana yang bersalah sampai hari ini masih bertele-tele. Bertele-telenya ini yang perlu saya mungkin tanyakan lagi ke Pak Wazri. Begini, ada informasi bahwa soal pagar laut ini tidak lepas dari RUTR. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai 2031. Kemudian direvisi pada tahun 2017. Dan mungkin disitulah ya, ini terlihat jelas bahwa RUTR pesisir ini menunjukkan ada rencana pembangunan dan reklamasi yang melibatkan Pemda,
kemudian DPRD Tangerang, Provinsi Banten juga, termasuk DPRD-nya juga hasil kerjasama dengan developer swasta yaitu PT Tangerang International City. Ini yang kita baru dapat informasinya. Yang kemudian PT ini yang kemudian beralih ya cenderung bergabung berjoin ya dengan pengembang grup Agung Sedayu. Nah itu jadi ceritanya. Nah kalau kira-kira kalau tadi bertele-tele apa enggak lepas dari kebijakan-kebijakan Pemda ini, Pemda Tangerang, provinsi dan kerjasama dengan swasta. Itu kira-kira itu kan masalahnya Pak. Iya. Ya. Sesuai dengan peraturan dikeluarkan itu, sudah jelas kan? Bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintah setempat. Ya. Nah, itu kan. Oke. Tetapi Pak, walaupun sudah jelas apa yang di RUTR tadi itu, namun tidak bisa juga ditangkap. Karena tidak bisa juga ditangkap, padahal kesalahan sudah di depan mata, hanya satu jalan Pak, bahwa dia itu hantu. Dia tak bisa ditangkap. Yang tidak bisa ditangkap di dunia ini hantu Pak. Oleh sebab itu, orang-orang rakyat atau bangsa Indonesia ini menyindir kepada Pak Prabowo. Pak, hentikan pekerjaan hantu ini. Kenapa? Karena manusia yang membuat perencanaan ini sudah jadi hantu. Kenapa? Hasil kerja ada, tak terlihat, kelihatan tak terlihat. Sebenarnya jelas, kan jelas itu. Contoh hantu juga Pak, apa sebab hantu? Di waktu Anies jadi gubernur, reklamasi digagalkan. Teluk Jakarta ya? Dia tidak hantu itu. Karena Anies tahu bahwa dia hantu, langsung berhasil. Tetapi si hantu ini cerdik. Di DKI dia gagal, dia pergi sebelah. Sebelahnya Tangerang. Dan sebelum ini ada juga percobaannya Pak. Di Pulau Rempang. Oh iya, iya. Hantu juga itu. Tapi orang Pulau Rempang hebat. Dia lawan sekuat tenaga. Hampir gagal, tapi gagal tuh. Karena sekarang di Rempang gagal, tetapi Pak, ada di Tangerang yang sudah lautnya sudah dipagar. Dengan bercerita aneh-aneh. Ditanya orang, kenapa pagar? Kenapa ini semua? Karena dulu daratan. Tidak mungkin. Kalau daratan sedalam itu, berkilo-kilo, 30 km, 16. Masa itu daratan semua? Abrasi katanya. Katanya abrasi. Karena percobaan penipuan itu menyalahi, melawan hukum sains, hukum ilmu pengetahuan, dia lawan, itu sebabnya dikatakan hantu. Karena hantu aja yang bisa lawan-lawan yang tidak sekolah itu. Hantu kan tidak sekolah. Maka dia buat istilah sesuka dia. Karena dia buat istilah sesuka dia, maka rakyat bosan, disebutlah dia hantu Pak. Maka sebaiknya Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia, saya tidak percaya hantu. Tangkap siapa yang punya pagar. Nah, gitu. Yang jelas, yang punya pagar tidak ditangkap aja Pak. Dia harus membayar upah yang membongkar pagar yang dia buat. Ya itu kan kasus yang di Tangerang Pak. Kalau kita bicara di seluruh Indonesia yang di Sidoarjo misalnya, itu bahkan sudah digadai dijadikan jaminan untuk SHG-nya apa, sertifikat hak guna bangunannya, SHGB-nya, kemudian HGU-nya juga digadaikan ke bank, kemudian ternyata macet katanya, jadi macet. Nah itu kan kacau itu Pak. Artinya bukan hantu itu Pak, jelas. Gitu. Ya jelas, tapi tidak ada yang salah. Yang tidak ada yang ditangkap, kan hantu. Oh, pengertiannya begitu ya. Pengertiannya. Pokoknya ada kerjanya sebenarnya. Kalau dia orang biasa, sebentar ditangkap itu. Tetapi karena dia hantu, nggak bisa ditangkap. Nggak bisa ditangkap. Perkataan hantu inilah Pak, itu sendirian keras kepada presiden. Bahwa sampai presiden pun bisa dikelabui. Apa bukti bisa dikelabui? Rakyat menyebutnya hantu. Maka sekarang satu-satunya jalan, di zaman modern, hantu sudah tidak ada. Oleh sebab itu buktikan oleh presiden, tangkap siapa yang pelaku. Kemudian nggak ada lagi nggak ada istilah hantu lagi. Nggak ada lagi. Kalau sudah ditangkap gitu ya. Hantu habis. Nah kalau misalnya kaitannya dengan RUTR tadi yang Tangerang dan Banten tadi, provinsi dan kabupaten Tangerang, itu termasuk juga yang harus ditangkap gitu nggak Pak? Tangkap.
Semua tangkap. Mereka termasuk mengambil apa yang memutuskan kebijakan-kebijakan itu ya? Kebijakan yang dibuat-buat. Pijakan yang dibuatnya tidak masuk akal. Seperti hantu yang buat. Hanya hantu yang berkata, laut itu daratan. Kan hantu yang berkata. Tapi dia orang berani berkata, Pak, berlawan lagi dengan menteri. Pak, itu dulu daratan. Seperti dunia ini tidak ada ilmu pengetahuan. Itu hantu namanya. Karena dia tak percaya ilmu pengetahuan. Dan terlalu berani berkata. Berdebat lagi dengan menteri. Seperti lurah kohot. Akan berdebat. Padahal sudah jelas di hidup ini pakai ilmu pengetahuan. Kalau dia katakan dulu daratan. Kan ada ilmunya. Karena keberanian dia melawan ilmu. Disebut hantu, Pak. Iya. Hantu banyak. Betul. Kalau anggota Pemda Kabupaten Tangerang termasuk DPRD-nya, Pemda Provinsi termasuk DPRD-nya, itu kan bukan hantu ya. Artinya secara fisik bisa kita lihat tahun 2017 mereka mengubah RUTR. RUTR-nya itu yang tadinya mungkin tidak jadi pagar laut gitu, tidak dipagar lautnya. Kemudian berubah jadi dipagar jadi lautnya gitu. Itu kesalahan mereka juga berarti. Iya, salah. Kan sudah jelas dia salah itu. Dia enggak ngaku. Hantu juga. Karena hantu yang tidak mau ngaku, Pak. Iya. Jadi oleh sebab itu, kita harap kepada Pak Prabowo, zaman modern, hantu sudah tidak ada. Oleh sebab itu, buktikan hantu itu tidak ada. Tangkap semua. Itulah tenang cerita. Gitu ya. Ini Pak, jadi ini sindiran keras kepada Pak Prabowo. Jadi harusnya Pak Prabowo langsung nangkapin orang-orang itu. Semua. Termasuk Aguan gitu, Pak. Termasuk semua. Atau temannya Aguan. Tangkap ya. Aguan ada banyak teman, Pak. Atau kenapa dia ingin sangat jadi 3 periode. Tangkap juga. Biang keroknya itu, Pak. Karena ada tujuannya. Iya. Kenapa? Dia mungkin berkata, Pak, laut itu belum kering, Pak. Tapi sudah dipagar. Oleh sebab itu perlu periode 1 lagi. Supaya kering. Dengan hantu itu. Iya. Ini permainan hantu, Pak. Kata orang putih, kata orang barat, invisible power. Nah, itu yang kita nggak tahu ya. Jadi orang kampung sebut hantu. Jadi sebenarnya kalau di laut, di sana, di Rempang dan di Tangerang, hantu laut. Hantu laut ya. Kalau misalnya di daerah Jawa sana, atau di daerah Madura yang ada betul-betul tambak ini garam, itu hantu garam. Kalau tidak juga diselesaikan. Jadi ini Pak, bangsa kita ini hebat. Menyindir pemerintahnya dengan sindiran yang tidak bisa dibatalkan. Itu buktinya disebut hantu. Sebenarnya si Aguan harus nyerah. Karena bahaya. Karena manusia, orang kampung, walaupun dia tidak sekolah, tapi analisanya di atas dari orang lain. Itu Pak Holid itu ya? Itu buktinya. Ya Pak Holid. Ya. Orang invisible yang tidak bisa ditangkap, tidak pernah ditangkap, maka disebut hantu. Karena hantu yang tidak bisa ditangkap. Yang nggak bisa ditangkap. Secara fisik ada gitu, tapi nggak bisa ditangkap. Jadi seperti ya invisible man juga gitu ya. Artinya memang yang nggak nyata, nggak tampak gitu ya. Oke. Jadi bagus itu Pak disebut istilah hantu laut. Saya setuju itu. Ya. Terakhir Pak, jadi apa namanya kalau misalnya kita memang menganggap itu hantu masalahnya yang pelaku-pelakunya lah kita anggap hantu gitu ya, karena memang kayaknya susah banget ditangkap gitu ya. Tapi kenyataannya kan Lurah Kohot ini udah diminta untuk ke Kejagung ya, ke Kejaksaan Agung untuk mempertanggungjawabkan itu semua langkah. Itu nanti bisa Kejagung bisa itu Pak. Bisa. Kejaksaan Agung bisa. Bisa memanggil Lurah Kohot itu gitu kan, kepala desa Kohot itu. Gitu. Itu artinya tidak juga misterius juga kan, artinya tidak hantu juga kalau misalnya ditangkap-tangkepin semua. Tapi kalau sekarang tangkap, kalau enggak bertele-tele juga, berarti Kejaksaan Agung takut hantu. Tidak mau apa? Kalau melawan hantu, harus dengan ini strategi, ilmu, sains hantu. Sains hantu ini mudah aja sebenarnya Pak. Kekuatan tegas dari presiden. Presiden tidak bisa dikelabui dengan hantu. Kecuali orang keliling presiden berhasil mempengaruhi presiden bahwa itu hantu. Itu aja. Tapi orang kelilingnya kalau hebat, ya enggak bisa.
Presiden lewat sama hantu. Iya, oke. Kita akhiri ya. Pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad Yani Channel, tadi barusan Pak Wazri sudah menjelaskan panjang lebar menguraikan tentang hantu tadi, hantu laut ya, di balik kasus pagar laut di Tangerang yang sudah melibatkan banyak pihak nih. Kelihatannya sekali bahwa ada perubahan-perubahan RUTS tahun 2017 itu yang membuat jadi seperti ya hantu-hantu tadi yang sudah ditangkap tadi merajalela ya, kemudian mempagar-pagar dan mengkapling-kapling laut ya, yang sekarang menjadi kontroversial tersebut. Terima kasih pemirsa Mas Sumi TV. Apa Pak? Satu lagi Pak. Ini orang dikatakan hantu. Karena biasanya Pak, yang hantu ini suka balas dendam. Apa sebab? Di DKI kalah oleh Anies, dia mau mikir nih, kalau aku di DKI kalah, tunggu tetangganya. Langsung dibuat pagar. Itulah membuktikan dia hantu Pak. Balas dendam gitu ya? Ya, dia hantu, tidak pernah mengaku kalah. Dia bilang dia pasti menang. Itu buktinya. Di tetangga, jadi sebentar lagi ini tetangga DKI sebelah ini korban lagi nih. Tapi setelah dia digagalkan di Tangerang, dia tidak bisa lagi terus kemana-mana. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Artinya stop ya dengan ketegasan nanti Pak Presiden. Stop ini yang soal pagar-pagar di laut di pagar itu nggak ada lagi beritanya, nggak ada lagi kejadian yang masyarakat nggak tahu udah dipagar ya. Seperti yang di Tangerang ini kan kita nggak tahu udah dipagar aja gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Oke Pak ya. Kita akhiri. Terima kasih pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad Yani Channel ya, semoga ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.